Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryanti, saya dari kelas 1E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Langsung saja materi yang akan saya bahas yaitu asas pendidikan. Pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan dasar. Inilah yang menjadi rancangan dalam penerapan kegiatan pembelajaran. Ada macam asas-asas pendidikan, yaitu pertama, asas pendidikan seumur hidup. Yang kedua, asas tuturi handayani. Yang ketiga, asas kemandirian. Yang keempat, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Yang kelima, asas manfaat adil dan merata. Yang keenam, asas tanggung jawab bersama. Selanjutnya, asas pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup ini merupakan merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan proses kontinu yang sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Konsep pendidikan ini mencakup pendidikan informal, formal, dan non-formal untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Selanjutnya, perspektif pendidikan seumur hidup. Yang pertama, tinjauan ideologis. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Yang keempat, tinjauan filosofis. Yang kelima, tinjauan teknologis. Yang keenam, tinjauan psikologis. Selanjutnya, dari jurnal Nur Ani Aziz, pendidikan seumur hidup berimplikasi pada pendidikan baca tulis, kejuruan teknologi, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, serta pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Pendidikan seumur hidup secara umum berlaku untuk semua manusia. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan usaha memberdayakan, mengembangkan, dan memanusiakan manusia. Dalam Islam, konsep pendidikan ini telah lama diperkenankan dan dijadikan salah satu asas dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini. Asas ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian dikembangkan oleh Detrandus RMP Sudrokortono, filosof dan ahli bahasa. Asas tuturi handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Asas tuturi handayani memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan mengalami berbuat kesalahan tanpa ada tindakan atau hukuman pendidik. Selanjutnya, dalam kaitan penerapan asas tuturi handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yakni yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidik dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidik kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kelainan dan cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidik dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Yang keempat, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidik dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, konsep tuturi handayani. Konsep tuturi handayani tidak lepas dari ingar sasung tulada atau ing madya mangkur sayang, berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga konsep ini dikenal dengan trilogi Ki Hajar Dewantara.
menjadi satu kesatuan yang membentuk seorang pemimpin atau pendidik dalam perusahaan atau sekolah. Hubungan konsep Tuturi Handayani dalam praktik pembelajar yakni mengarahkan peserta didik pada kemandirian yang kelak akan mampu berkarya dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya, asas kemandirian. Baik asas Tuturi Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung berkaitan erat dengan asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Asas kemandirian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum membimbing dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya mampu mengambil. Selanjutnya, asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidikan harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidikan diharap dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Pengembangan kemandirian dalam belajar ini sebaiknya dimulai dalam kegiatan interkurikuler yang dikembangkan dan dimantapkan selanjutnya dan dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler atau untuk latar perguruan tinggi, dimulai dalam kegiatan tatap muka dan dikembangkan lalu dimantapkan dalam kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi membentuk konsep-konsep dasar dan cara-cara pemanfaatan berbagai sumber belajar yang menjadi dasar pengembangan kemandirian dalam belajar di dalam bentuk-bentuk kegiatan terstruktur dan mandiri atau kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya pendidik diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan pembangun bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas semesta menyeluruh dan terpadu bermakna pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis jenjang pendidikan dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Selanjutnya, asas manfaat adil dan merata. Penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas manfaat adil dan merata yang meliputi asas non-diskriminatif yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi. Selanjutnya, asas tanggung jawab bersama. Asas tanggung jawab bersama ini mengandung arti bahwa pendidikan dilaksanakan merupakan tanggung jawab bersama baik itu pemerintah, masyarakat, dan unit kecil keluarga. Dengan adanya tanggung jawab ini, maka usaha-usaha yang dirancangkan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang optimal dan terintegritas dan dapat direalisasikan. Selanjutnya,
kesimpulan dari asas-asas pendidikan yang saya jelaskan tadi, yaitu asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Selanjutnya, pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan, pada umumnya membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Kenyataan itu menuntut agar pendidikan dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperlihatkan sejumlah landasan dan asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan yaitu asas pendidikan seumur hidup, asas Tuturi Handayani, asas kemandirian, asas semesta, menyeluruh dan terpadu, asas manfaat adil dan merata, dan asas tanggung jawab bersama. Itulah penjelasan materi dari asas pendidikan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan alhamdulillah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.